Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Orang memahami ayat ini oleh mereka bahwa cari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, cari perantara. Perantara siapa? Bisa orang hidup, bisa orang mati. Nah, maka mereka datanglah ke orang-orang soleh atau wali-wali atau yang lainnya dengan menjadikan mereka sebagai perantara kepada siapa? Kepada Allah. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang batil. Assalamualaikum Pak Misa. Sebelum nonton videonya Abi, jangan lupa klik tombol subscribe yang merah, klik dan tanda jempolnya, tulis komentar di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah jumpa lagi dengan kami di Teman Surga 414. Mudah-mudahan kita bersama senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat, hidayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya materi yang akan saya sampaikan kali ini itu sudah berulang-ulang dibahas, namun anak ini Wahabi tidak henti-hentinya menyerang kami Ahlussunnah wal Jamaah itu tentang tawassul. Tetap mereka orang-orang seperti kami Ahlussunnah wal Jamaah NU itu dibilang syirik karena bertawassul. Di sini saya menyanggah melalui karangan kitab Syekh ahli Jum'ah, yaitu Mufti Agung Mesir. Di sini banyak dalil-dalil yang beliau sampaikan. Saya bacakan. Tadi juga ya, ayat ini disinggung oleh Ustaz Jaji Jawas di cuplikan view tersebut. Tawassul ini juga dilakukan oleh ulama terdahulu, salafun as-shalih, ulama empat mazhab. Beliau tidak ada masalah ya. Semuanya sepakat bahwasanya tawassul itu boleh dan disunahkan. Bukan hanya boleh tapi disunahkan. Dan ini juga ada yang langsung diajarkan oleh Rasulullah, kemudian ada yang diceritakan Rasulullah. Sini ayat perintah melakukan tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ayat pertama, wahai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan mengharaplah kamu kepada Allah dengan wasilah, dengan perantara. Wajahidu, dan berjuanglah kalian fi sabili, di jalan Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung. Kemudian ayat kedua itu Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna rabbika kana mahdzura. Mereka orang-orang yang Allah, kemudian mereka mengharap kepada Allah dengan perantara. Siapa di antara mereka lebih dekat dan mereka mengharap rahmat Allah.
mereka takut terhadap siksa Allah, sesungguhnya siksa Allah itu ditakuti. Ayat pertama menunjukkan perintah itu untuk melakukan tawassul. Yang kedua, ayat yang kedua ini Allah memuji ya kepada orang-orang yang melakukan tawassul. Kemudian ayat ketiga, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahima. Ini yang menunjukkan ayat yang menunjukkan tentang bolehnya bertawassul ya. Berdoa dengan bertawassul itu bukan menyembah ya, beda bertawassul dengan menyembah. Sedangkan mereka orang-orang musyrik yang kalian samakan dengan kita itu murni-murni menyembah ya. Lihat sejarahnya menyembah patung itu memang nyata-nyata menyembah. Kami menyembah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini contohnya ayat ini ya, di wa ma arsalna min rasul illa liyuta'a bi'idznillah walau annahum izzalamu ya. Kalau kaum itu zalim kepada dirinya sendiri, ja'uka datang kepadamu, datang kepada Rasulullah, kepada Rasul, astagfirullah, kemudian mereka minta ampun, artinya mengadukan dosa-dosanya agar Rasulullah juga ikut memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah juga memintakan ampun kepada Allah ya. Nah, orang yang paling dekat kepada Allah adalah Rasulullah. Jadi pantas sekali kalau mereka itu mengadu dan agar Allah mengampuni. Kemudian di sini ada dalil dari sunnah ya. Ini dari Utsman bin Hanif, ia berkata sungguhnya ada seorang laki-laki buta ya, ada seorang laki-laki buta pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia lalu berkata, berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkanku. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah itu menyembuhkanku. Kemudian Rasulullah bersabda ya, jika kamu mau, aku akan berdoa untukmu. Tapi jika kamu mau, kamu bisa berdoa sendiri, maka itu lebih baik untukmu. Nah, ini. Kemudian laki-laki itu menjawab, berdoalah kepada Allah. Hendak Rasulullah, jenengan saja yang berdoa. Itu kan. Beliau pun lalu memerintahkan laki-laki itu berwudu dengan menyempurnakan. Lalu berdoa dengan doa ini. Ya, ini doa yang Allah ajarkan kepada orang tersebut. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika. Nah, ini kan. Muhammadin nabiyyur rahmah. Ya Muhammad inni atawajjahu ilaika ila rabbi. Nah, ini. Jadi Allahumma ya Allah inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan saya menghadap kepadamu bi nabiyyika, dengan perantara nabimu. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad, Nabi kasih sayang. Wahai Nabi Muhammad, inni tawajjahtu ilaika, saya menghadap kepadamu. Ila Rabbi, untuk menghadap Tuhanku, fi hajati, dalam hajat-hajatku, liyutugdoli, supaya hajat itu dikabulkan untukku. Ini kembalikan lagi kepada Allah. Allahumma ya Allah fashfa'hu, terimalah doanya ya. Syafaatilah dia fiya, untukku. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi, juga dilakukan oleh sahabat saat musim kemarau itu. Kemudian ada seorang datang pada makam Rasulullah meminta agar Rasulullah berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan, dan pada akhirnya hujan pun diturunkan ya. Maksudnya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama salaf itu tidak mempermasalahkan masalah tawassul ini. Cuman orang-orang yang
ini sok suci, sok sunnah ini ya, tidak mau. Seandainya mereka itu tidak mau terhadap tawassul, tapi tidak menyalahkan orang lain, tidak merasa lebih baik dari Islam lainnya, tidak masalah. Silakan tidak mau tawassul. Kami tidak mengajak kalian itu mau bertawassul. Lana amaluna walakum a'malukum. Silakan apa saja yang kalian kerjakan. I'mal ma syi'ta. Perbuatlah apa yang kamu mau. Lana amaluna walakum a'malukum. Bagi kami orang NU, ya amal kami. Kami tidak akan mempermasalahkan kalian. Tapi juga kalian jangan mempermasalahkan kami. Ayo kita hidup berdampingan tanpa saling menyalahkan. Itu kan lebih baik. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman kalian itu tidak akan tidak sempurna kecuali itu mencintai, menyayangi sama sesama muslim, saudaranya sama muslim. Ini tidak ada embel-embel harus Wahabi, harus ini, tidak. Pokoknya muslim. Sebagaimana orang itu mencintai, menyayangi dirinya sendiri. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Dan harapan saya mudah-mudahan orang Wahabi sedikit demi sedikit menyadari apa yang di kesalahan-kesalahannya. Dan kita jangan sampai terjerumus kepada orang-orang pemahaman Wahabi yang menyesatkan ini. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.